Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Dita Pratama Putra dengan NIM 200141003 dari program studi fisika Fakultas Sains dan Teknologi Terapan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Jadi di sini saya akan mendemokan atau memperagakan bagaimana cara merangkai kapasitor sebagai penyimpan tegangan dan kita akan menggunakan lampu LED. Nah teman-teman, adapun alat dan bahan atau yang kita butuhkan selama praktikum ini yaitu yang pertama kita membutuhkan 4 buah baterai dengan tegangan masing-masing baterai yaitu 1,5 volt, sehingga 4 baterai ini tegangan totalnya adalah 6 volt. Selanjutnya yang pasti karena ada baterai kita juga membutuhkan kotak baterai. Kita juga membutuhkan papan project besar dan ini papan project kecil juga kita butuhkan. Dan yang tidak terlupakan, kita butuh kapasitor. Kapasitor ini nilainya 470 mikrofarad. Bisa teman-teman lihat di sini. 470 mikrofarad. Selanjutnya kita membutuhkan LED. Satu buah LED. Bisa ada banyak, bisa memilih terserah. Selanjutnya kita juga membutuhkan push button seperti ini tampilannya. Ini push button. Dan juga kita membutuhkan resistor. Di sini saya menggunakan resistor yang 1 kilo ohm. Dan tidak lupa kita membutuhkan kabel jumper male to male ini ya teman-teman. Kabel jumpernya secukupnya. Nah teman-teman, adapun bentuk rangkaiannya yang akan kita buat itu nanti akan seperti ini. Seperti ini. Di sini nanti kita akan ada sumber tegangan yaitu baterai 6 volt. Di sini nanti akan ada push button 1. Di sini push button 2. Kapasitor kita letakkan di sini. Di sini ada resistor 1 kilo ohm. Dan di sini adalah LED-nya. Seperti ini ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi sebelum kita merangkainya secara langsung di papan project, saya akan coba mensimulasikan rangkaian ini terlebih dahulu di aplikasi Proteus supaya kita tahu bagaimana rangkaiannya yang benar dan bagaimana cara kerja rangkaian ini melalui simulasi yang ada di aplikasi Proteus. Di sini ada push button 1, di sini push button 2, lalu di sini ada resistor 1 kilo ohm, lalu ada LED. Tidak lupa di sini kapasitor 470 mikrofarad, di sini ground, dan di sini sumber tegangan. Kita menggunakan baterai 6 volt. Nah, rangkaian ini nanti syaratnya apabila push button 1 ditekan terlebih dahulu, maka akan memberikan tegangan ke kapasitor sehingga kapasitor akan menyimpan muatan listrik. Lalu setelah kapasitor terisi dan push button 2 ditekan, maka LED akan hidup dan perlahan mati dikarenakan muatan listrik yang ada di kapasitor habis. Dan saat push button 1 dan push button 2 kita tekan keduanya, maka lampu juga akan menyala karena terjadi aliran tegangan dari sumber baterai melewati push button 1, lalu terjadi pengisian juga di kapasitor. Setelah itu juga terjadi aliran tegangan juga melewati push button 2, melewati resistor dan menuju ke LED sehingga LED menyala. Berikut akan saya simulasikan. Ini akan saya tekan push button 1. Maka akan terjadi pengisian tegangan di kapasitor. Ini kapasitornya mengisi tegangan. Lalu push button 1 kita lepas. Dan kita tekan push button 2. Nanti ketika kita tekan push button 2, pasti lampu akan menyala dan perlahan meredup. Mari kita coba. Lampu menyala, perlahan meredup. Meredup karena apa?
karena tegangan yang ada di kapasitor ini habis. Oleh karena itu lampu akan perlahan meredup. Namun ketika kita tekan dua-duanya, ini kita tekan push button 1 dan push button 2, lampu akan menyala sebab tegangan mengalir. Di sini terbagi menjadi dua tegangannya. Terjadi pengisian di kapasitor ini dan tegangan yang lainnya mengalir ke sini sehingga lampu LED bisa menyala. Namun ketika nanti push button 1 kita lepas, pasti lampu akan perlahan meredup dan mati karena tegangan di kapasitor ini habis. Jadi ketika benar, maka rangkaiannya yang kita rangkai di papan project nanti akan seperti itu ya teman-teman. Untuk selanjutnya, mari kita coba rangkaiannya di papan project. Nah teman-teman, ada pun untuk prosedur merangkainya, yaitu yang pertama kita pasangkan 4 buah baterai ke kotak baterainya seperti ini. Lalu selanjutnya kita ambil papan project yang besar. Ini negatif baterai kita pasangkan di sebelah sini. Di sini di atas ya. Lalu positif baterainya di bawah teman-teman di sini. Seperti ini. Sesuai laju atau sesuai dengan urutan rangkaiannya tadi, kita pasangkan push button 1 di sini. Seperti ini. Lalu kita ambil satu buah kabel jumper untuk dihubungkan dari dari bagian positif aliran tegangan ke salah satu kaki milik push button. Ini di sini ya teman-teman. Ini di sini. Lalu ini kita pasangkan ke sebelah sini. Nah, di sini. Selanjutnya kita ambil lagi satu buah kabel jumper. Kita pasangkan di sini, sejajar dengan kaki yang satunya. Seperti ini. Lalu kita pasangkan di sebelah sini. Selanjutnya kita ambil satu kabel jumper lagi, kita pasangkan di depan yang biru. Ini depannya di sebelah sini, sejajar. Ini di antara ini ya teman-teman. Nah, ini nanti yang ujungnya ini kita sambungkan ke sejajar dengan salah satu kaki dari kapasitor. Untuk kapasitornya sendiri akan saya pasangkan di papan project yang kecil. Ini kapasitornya, kita pasangkan seperti ini. Seperti ini. Ini tampilan dari samping. Nah ini yang hijau tadi ya teman-teman, yang dari papan project besar. Kita pasangkan di sebelah sini, sejajar dengan kaki yang panjang. Selanjutnya di depannya kita sambungkan lagi. Kita ambil satu lagi kabel jumpernya, letakkan di sini di depannya ini. Seperti ini. Nah yang ini nanti disambungkan ke push button yang kedua. Kita kembali ke papan project yang besar. Ini. Kita ambil satu push button lagi, kita pasangkan di sebelah sini. Nah, ini yang kuning tadi ya teman-teman, yang dari papan project kecil. Kita pasangkan ke sebelah sini. Nah, di atasnya sini.
Lalu kita ambil kapasitor. Saya menggunakan, mohon maaf, maksud saya kita ambil resistor. Saya menggunakan resistor 1 kilo ohm. Kita pasangkan sejajar dengan salah satu kaki push button ini. Nah, seperti ini. Kita fokus ke bagian sini ya teman-teman sekarang. Lalu kita ambil satu kabel jumper lagi. Kita pasangkan di sini. Dan satunya kita letakkan sejajar dengan kaki resistor di sini. Selanjutnya kita bisa memasang LED. Jangan sampai terbalik kakinya. Nanti salah satu kakinya di sini, di bagian ini teman-teman, di bagian ini. Ini bagian negatif. Jadi kaki dari LED yang di sini itu kaki yang positif. Kaki positif itu yang pendek. Ini kan kakinya panjang pendek ya teman-teman. Nah, ini yang pendek itu yang bagian positif. Nah, seperti ini. Ini dari samping. Kelihatan kan yang pendek ini bagian atas yang masuk ke lubang positif. Yang pendek itu yang masuk ke lubang yang negatif. Selanjutnya kita bisa ambil satu kabel jumper lagi. Kita pasangkan sejajar di sini. Nah, di sini sejajar dengan kaki positif dari LED. Lalu kita ambil papan project yang kecil. Ujungnya yang ini tadi kita pasangkan di sebelah sini. Lalu dari sini kita sambungkan ke sisi negatif dari papan project yang besar dengan menggunakan satu kabel jumper lagi. Nah, seperti ini. Jadi dua. Yang warna ungu. Ini ya, teman-teman. Lalu yang ungu ini kita masukkan sejajar dengan yang negatif ini. Nah, seperti ini. Jadi nanti rangkaiannya seperti ini. Nah, teman-teman, berikut merupakan tampilan rangkaiannya jika kita lihat dari atas. Akan saya tunjukkan detailnya. Seperti ini ya teman-teman jika rangkaiannya kita lihat dari atas. Baik teman-teman, jadi ini akan saya coba rangkaiannya. Di sini push button 1, di sini push button 2, dan di sini kapasitornya. Di sini kapasitor akan digunakan sebagai penyimpan tegangan. Yang pertama, apabila kita tekan push button 1, ini yang kita tekan hanya push button 1 saja, maka arus akan mengalir dari sumber tegangan dari baterai ini ke kapasitor dan akan terjadi pengisian tegangan di kapasitor. Ini masih terjadi pengisian tegangan di kapasitor. Lalu ketika kita lepas push button 1, maka kondisi dari si kapasitor ini sudah terisi tegangan dari sumber tegangan baterai. Lalu ketika kita tekan push button 2, maka lampu akan menyala. Nanti lampu akan menyala lalu perlahan-lahan akan redup karena lampu ini akan menghabiskan tegangan yang ada di kapasitor ini. Jadi ketika lampu tiba-tiba meredup dan mati, itu artinya tegangan yang ada di kapasitor ini sudah habis. Mari kita coba. Lama-lama akan meredup. Dan nanti
lampu LED akan mati. Nah, ketika lampu LED mati berarti tegangan yang ada di kapasitor ini sudah habis. Disinilah fungsi kapasitor sebagai penyimpan tegangan. Selanjutnya, apabila kita hanya menekan push button 2 saja tanpa sebelumnya menekan push button 1 terlebih dahulu, maka lampu tidak akan menyala karena tidak ada tegangan yang mengalir dan tidak ada tegangan yang tersimpan di kapasitornya. Mari kita coba. Terlihat bahwa lampu LED tidak menyala, yang artinya tidak ada tegangan yang mengalir. Di sini apabila kita tekan push button 1, maka lampu akan menyala. Ini push button 2 masih saya tekan ya teman-teman. Nah, ini akan saya tekan push button 1. Lampu menyala karena tegangan mengalir dari sumber daya atau dari baterai melewati push button 1, lalu terjadi pengisian tegangan juga di kapasitor dan juga tegangan diteruskan ke push button 2 lalu melewati resistor dan masuk ke LED sehingga lampu LED bisa menyala. Namun ketika saya lepaskan push button 1, maka lampu nanti akan perlahan meredup dan menghabiskan sisa tegangan yang ada di kapasitor. Perlahan meredup. Ini push button 2 masih saya tekan ya teman-teman. Meredup dan mati. Nah, ketika mati ini berarti tegangan yang ada di kapasitor ini sudah habis. Seperti itu teman-teman. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian tutorial dari saya mengenai cara merangkai kapasitor sebagai penyimpan tegangan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata yang kurang berkenan saya juga mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video saya yang lainnya. Teman-teman jangan lupa jaga kesehatan, jaga pola tidur, dan tetap terapkan protokol kesehatan demi kepentingan kita bersama agar pandemi ini cepat berlalu. Terima kasih.